Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman sekalian, pokok pembahasan kita hari ini yaitu yang pertama, tujuan dan manfaat pegadaian syariah. Yang kedua, studi kasus dalam transaksi pegadaian syariah. Yang ketiga, produk pegadaian syariah. Dan yang keempat, apa sih perbedaan bunga dan sistem bagi hasil. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke pokok pembahasan kita, yaitu yang pertama, tujuan pegadaian syariah. Sifat dari usaha pegadaian pada dasarnya adalah memberikan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan juga menghasilkan keuntungan yang berdasarkan pada prinsip pengelolaan yang baik. Nah, berikut merupakan beberapa tujuan pokok dari pegadaian syariah. Yang pertama, ikut berperan dalam melaksanakan dan menjunjung pelaksanaan kebijakan dan program dari pemerintah di bidang ekonomi serta pembangunan nasional pada umumnya dengan melalui penyaluran uang pembiayaan atas dasar hukum gadai. Yang kedua, menerapkan sistem gadai bebas bunga yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang membutuhkan dana mendesak tidak lagi dijerat dengan pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga. Yang ketiga, mencegah terjadinya praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman yang tidak wajar atau bertentangan dengan hukum lainnya. Yang keempat, membantu masyarakat yang memerlukan pinjaman dengan syarat yang mudah. Nah, pembahasan selanjutnya tentang manfaat pegadaian syariah, teman-teman. Manfaat pegadaian syariah buat nasabah sendiri ada 4, yaitu yang pertama, tersedia dana dalam waktu cepat. Yang kedua, prosedur yang relatif sederhana. Yang ketiga, penafsiran barang bergerak secara profesional. Dan yang keempat, yaitu fasilitas penitipan yang aman dan terpercaya. Dan manfaat pegadaian syariah bagi perusahaan pegadaian syariah sendiri ada 3. Yang pertama, penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Yang kedua, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah yang memperoleh jasa tertentu dari perum pegadaian. Dan yang ketiga, pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. Dan berikut adalah video dari produk pegadaian syariah yang terbaru beserta persenan pinjamannya. Anda membutuhkan dana cepat dengan solusi mudah, aman, dan sesuai syar'i? Pegadaian syariah, solusi terpercaya. Ada beragam jenis barang berharga yang dapat dijadikan jaminan di pegadaian syariah, seperti emas batangan, emas perhiasan, laptop, handphone, motor, mobil, dan alat elektronik lainnya. Prosesnya cepat, hanya 15 menitan. Syaratnya mudah, cukup membawa bukti identitas diri, KTP, atau SIM, atau paspor, dan barang jaminan. Jangka waktu pinjaman hingga 120 hari kalender, dan bisa diperpanjang berkali-kali. Dan tenang saja, barang jaminan dan nasabah diasuransikan. Gadai secara syariah atau rahen dilayani oleh pegadaian syariah di 605 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia secara online. Jatuhkan pilihan pertama Anda pada pegadaian syariah sebagai solusi cepat, mudah, aman, dan sesuai syar'i. Gadai rahen jadi pegadaian syariah. Pegadaian Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Melalui Pegadaian Mulia Tunai, investasi emas batangan dilakukan secara tunai di outlet pegadaian dan emas dapat langsung diterima oleh pembeli. Secara angsuran, emas batangan dapat dimiliki melalui Pegadaian Mulia Personal. Angsuran dilakukan perorangan di outlet pegadaian dengan proses yang cepat dan mudah. Pegadaian Mulia Arisan adalah angsuran untuk kelompok arisan minimal 6 orang dan maksimal 36 orang. Dan Mulia Kolektif adalah angsuran untuk komunitas dengan proses yang cepat, mudah, dan fleksibel.
Dengan harga emas sesuai tanggal transaksi dan angsuran tetap. Tersedia pilihan emas batangan dengan berat 1 gram sampai dengan 1 kilogram. Angsuran dapat dibayarkan dengan uang muka mulai dari 10% sampai dengan 90% dari nilai logam mulia. Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan. Pelayanan pembelian mulia tersebar di lebih dari 4.400 outlet di seluruh Indonesia. Pegadaian mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan. Pegadaian mulia, pilihan tepat untuk investasi abadi. Memiliki kendaraan pribadi merupakan dambaan setiap keluarga. Amanah dan Pegadaian Syariah merupakan solusi memiliki kendaraan pribadi secara syariah untuk karyawan dan pengusaha kecil. Kendaraan impian Anda dapat diangsur dengan prinsip syariah dan melalui proses pembiayaan yang mudah. Pembiayaan dapat diberikan untuk kendaraan baru maupun second. Uang muka pembelian sepeda motor mulai 10%, uang muka pembelian mobil mulai 20%. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan, dan 60 bulan. Dengan tarif mu'nah yang menarik dan kompetitif. Syaratnya adalah karyawan tetap suatu instansi pemerintah atau swasta, minimal telah bekerja selama 2 tahun, atau pengusaha mikro. Untuk karyawan tetap melampirkan fotokopi KTP dan kartu keluarga, fotokopi SK pengangkatan, dan slip gaji 2 bulan terakhir. Dan untuk pengusaha mikro melampirkan surat keterangan usaha, mengisi dan menandatangani formulir. Proses pembiayaan dilayani di lebih dari 4.400 outlet Pegadaian yang tersebar di seluruh Indonesia secara online. Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menenteramkan sesuai dengan fatwa DSN MUI. Pegadaian amanah, tepat caranya, berkah hasilnya. Pegadaian. Pegadaian Arum Haji. Produk yang satu ini bermanfaat untuk siapa saja yang berencana pergi haji ke Tanah Suci, tapi kekurangan biaya. Arum Haji dapat memberikan pinjaman kepada nasabah sebesar 25 juta rupiah. Caranya cukup mudah. Nasabah hanya menjaminkan emas senilai 7 juta atau logam mulia seberat 15 gram. Syaratnya, nasabah menyerahkan fotokopi KTP dan memenuhi syarat sebagai pendaftar haji. Keunggulan produk ini adalah nasabah bisa memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji. Memiliki bisnis yang berkembang merupakan impian dari setiap pengusaha mikro. Arum BPKB dan Pegadaian Syariah merupakan solusi pembiayaan atau pengembangan usaha mikro berprinsip syariah dengan jaminan BPKB kendaraan Anda. Prosedur pelayanan sederhana, cepat, dan mudah. Syaratnya adalah memiliki usaha memenuhi kriteria kelayakan dan telah berjalan 1 tahun atau lebih. Menyerahkan fotokopi KTP dan kartu keluarga, serta menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor. Dan Pegadaian hanya menyimpan BPKB sehingga kendaraan dapat dipergunakan nasabah. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan dengan tarif yang menarik dan kompetitif. Nasabah dilayani di 605 outlet Pegadaian Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia secara online. Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menenteramkan sesuai fatwa DSN MUI. Pengembangan usaha dengan BPKB Anda, tepat caranya, berkah hasilnya. Perbedaan sistem bunga dan sistem bagi hasil. Di sini harus kita jelaskan dulu. Bunga adalah balas jasa yang diberikan oleh pihak bank konvensional untuk nasabah yang memiliki simpanan dan harus dibayarkan nasabah yang memiliki pinjaman kepada bank. Bagi hasil adalah alternatif pembagian keuntungan yang sistemnya berdasarkan dari penetapan akad di awal yang telah disepakati sebelumnya dan akan meningkat seiring dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Jadi dapat disimpulkan perbedaan bunga dan bagi hasil yang pertama yaitu penentuan besaran. Perbedaan sistem pembagian keuntungan secara bunga dan bagi hasil yang paling mencolok terlihat pada penentuan besaran. Bunga, seperti pengertiannya, ditentukan menggunakan
bentuk persentase besaran kredit utang. Sedangkan bagi hasil ditentukan menggunakan rasio atau perbandingan terhadap keuntungan usaha yang dibiayai dari kredit tersebut. Yang kedua, acuan pembagian. Acuan yang dijadikan dasar perhitungan bunga dan bagi hasil juga berbeda. Acuan besarnya bunga dipengaruhi oleh seberapa besar pokok hutang atau kredit yang dikeluarkan. Sedangkan acuan bagi hasil yaitu menggunakan rasio seberapa besar keuntungan yang dibiayai oleh kredit tersebut. Lalu yang ketiga, kita lihat dari besarnya pendapatan dan jumlah pembayaran. Pada sistem bunga, pendapatan yang diperoleh bersifat statis, yang dimana walaupun perusahaan merugi, utang tetap memiliki bunga yang tetap serta jumlah pembayarannya setiap periodenya juga tetap. Sedangkan dalam bagi hasil, pendapatan yang diperoleh akan bersifat dinamis, menyesuaikan dengan keadaan usaha. Jika usaha yang dilakukan mendapat keuntungan besar, maka bagi hasil pendapatannya juga besar. Begitu pula sebaliknya. Oleh karenanya, bank dengan sistem bagi hasil cenderung hanya akan membiayai usaha dengan keuntungan yang diprediksi besar. Keempat, eksistensi. Dalam hal ini biasanya perbedaan muncul penilaian didasari oleh suatu dasar. Penerapan bagi keuntungan dengan sistem menggunakan bunga sangat diragukan, bahkan dikecam beberapa kalangan karena dirasa mengaplikasikan sistem riba. Sedangkan untuk sistem bagi hasil tidak ada yang meragukan keabsahannya. Kedua sistem bagi keuntungan ini memiliki dampak positif dan negatifnya masing-masing. Jika ditanya mana yang lebih baik, tentu jawabannya sudah muncul berdasarkan ulasan di atas tersebut. Namun, pilihan sistem bagi keuntungan mana yang lebih baik tetap ada di tangan calon pengaju kredit, didasari oleh jenis usaha yang akan dilakukan. Pegadaian